sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya, dan saya Kak Rose juga sudah siap menemani Anda di acara Rumpi Pikiran. Ditemani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya seru-seru hari ini. Yang pertama ada Om Roy Martin yang selalu ganteng. Apa kabar Om? Baik. Om, kita mau bahas tentang cerita-cerita horor ya Om ya. Hari ini Om datang sendiri aja kan? Gak ada yang nemenin ya? Tapi nanti ya kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata atau dari dunia maya. Ini yang masih ramai adalah berita tentang mantan istrinya Andre Taulani yang dilaporkan oleh mantan ART-nya begitu atas dugaan kasus penganiayaan. Kemarin ya setelah sempat ramai itu di-share di sosial media thread oleh diduga itu adalah agen ART-nya. Kemarin akhirnya resmi dilaporin gitu ya, dan ada press conference-nya. Coba kita simak sih press conference-nya, dia cerita detail kalau dari sudut pandang dia itu gara-gara apa sih dia dimarahin. Dia bilang katanya gara-gara nggak nutup gorden, nggak buka gorden dan lupa nutup kamar mandi gitu ya, dan dipukul beberapa kali menggunakan sapu lidi katanya gitu. Terus dia bilang bahwa di rumah itu masih ada 2 ART lagi, dan dia adalah yang terlama. Terlama aja belum ada sebulan ya dia kerja ya. Jadi KTP-nya masih ditahan, gajinya juga belum dikasih. Oke, kita lihat cuplikannya berikut ini. Nah ini ada beberapa jam yang lalu ya dari YouTube-nya Reben gitu, itu ada muncul tuh, kita nggak tahu ya ini sumbernya dari mana, ada surat gitu ya. Kalau tadi dia bilang kan masih ada 2 ART lagi di situ yang masih lebih baru dari dia. Jadi ini suratnya kalau dari tulisannya, Pak saya diancam sama ini, jangan ikut campur, padahal saya ikut dengan mbak saya sendiri melakukan kekerasan, penganiayaan, ada buktinya, dia melihat katanya dari surat ini ya, walaupun kita nggak tahu ini siapa yang mengirim surat, tapi ini ada gitu ya. Ada namanya tuh Mbak Siti dan Mbak Nur katanya ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kita kepo-kepo di Instagramnya, Facebooknya ya, Facebooknya korban yang melapor, itu kita bisa lihat tuh kronologinya kayaknya ya. Ini tanggal 12 April dia sempat posting cari pengganti buat dia. Yang mau kerja mangga gantiin aku di sini, gaji 3 juta, kerja enak, santuy, HP bebas, teman asik baik, makanan bebas, free wifi, gak ada potongan gaji. Enggak sekarang kalau kerja yang dicari gitu ya, wifi gratis gak? Ini tanggal 12 ya. Tapi dia emang kerja mangga gantiin aku gitu ya. Ini dia menyebutkan apa yang dia dapat. Tapi sebelum-sebelumnya di tanggal 2 April itu juga dia sempat posting juga nih ya. Cabe apa segala macam. Terus captionnya ada lagi nih, kelasnya artis aja suka nanam cabe. Minta nggak nih banyak guys katanya gitu. Even itu ada terjemahannya di bawah. Terus ada lagi nih postingannya lagi nih ya. Morning. Morning, Masya Allah, thank you all atas nikmat sehat kuat ini katanya gitu. Ini masih di awal-awal ya, ini masih tanggal apa? Ini 12 April. Ini 12 April di hari dia posting siapa yang mau gantiin juga. Oke. Ada lagi postingannya, coba kita lihat. Ini ada posting dia, karena bebas handphone di situ ya, free wifi. Mode Sultan yang gal 3 langkah kaca gede-gede dindingnya katanya gitu. Ini ya, kalau di sini akan kita nggak pernah tahu keseluruhan ya. Ya itulah kurang lebih kronologi. Ini baru sebentar banget gitu. Terus nggak berapa lama kejadiannya terjadi di tanggal 28 April gitu. Nah kalau dari berita terupdate-nya dari pihak kuasa hukumnya Erin, mantan istrinya Andre Taulani itu mengabarkan hari ini jam 5 mereka akan menggelar press conference. Komentar netizen kita baca yang berikut ini. Salut sama yang punya yayasan lebih menyelamatkan pekerjanya. Semangat Bu. Yang berikutnya ada lagi, takutnya dia kalah karena musuhnya berduit, takut banget nggak dapat keadilan. Yang berikutnya, setelah UU ART disahkan, maka sudah banyak para ART berusaha mencari keadilan harga diri seorang ART. Semangat Mbak, pembelajaran buat orang-orang yang tidak memanusiakan manusia. Setuju sih. Yang berikutnya ada lagi, lancar tanpa terbata-bata. Aku percaya Mbak ini. Yang berikutnya, ini orang gampang banget percaya itu jangan sama manusia. Sama yang di atas. Tapi ngomong-ngomong soal undang-undang ART ya, aku belum baca juga sih undang-undang ART. Ada nggak di situ free wifi dan bebas?
Kita langsung aja menuju ke Om Roy. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini kita mau membahas dari cerita anak-anak yang memberikan kesaksian. Katanya Gibran itu sampai keluar dari rumah karena nggak tahan diganggu sama yang tak kasat mata. Bener Om Roy? Enggak. Umur dia berapa yang memang harus keluar? Oh iya betul. Dan dia memang lebih nyaman kalau di luar kan. Sendiri karena bisa mandiri bebas, ya. kan. Bebas, nggak ditanya pulang jam berapa ya kan. Tapi ini ada ceritanya yang membuat kita jadi pengen tahu ya. Ada cerita horor keluarga Om Roy. Lihat yang berikut ini. Ternyata Om Roy saking gantengnya bukan saja yang kasat mata ya, yang tak kasat mata juga nempel. Ini jelas fitnah ini. Serius Om? Om wangi apa sih? Kalau panak. Obat gosok ya kalau sekarang ya Om. Obat panu. Jadi ini cerita masa lalu. Udah lama, sekarang udah aman. Udah bersih. Udah sangat bersih. Jadi masa lalu tuh berapa tahun yang lalu kira-kira Om? ya 5 tahun, 10 5 tahun tahun yang lalu, oke. Jadi memang setelah saya pasang, kan cerita si Gading diganggu, si Gibran diganggu, terus kemudian istri saya Ana Maria juga. Kalau Ana itu nggak bisa lihat tapi dia sering dengar, bau dan dengar. Oke. Ketika saya jujur saya nggak percaya tadi, ini berlebihan ini anak. Tapi ketika dipasang rekaman memang ada suara Ana, dan selalu dipanggil. Yang saya heran tuh kok roh halus itu kok tahu nama istri saya gitu, Ana gitu. Itu. Kemudian saya pasang CCTV memang. Ada apa? Dilihat. Memang kelihatan. Jadi kayak dari teman saya duduk di kursi gitu. Bukan. Jadi ada CCTV gitu di dapur. Jadi kayak potong itu begini. Serius? Ini udah jam 7. Jam 7 malam baru jam. Jadi gini, teman saya yang penakut ini dia nggak takut. Dia siang aja dia takut. Dia duduk sebelahnya. Terus dia bangun itu terus masuk ke tembok terus hilang. Kayak gitu. Tapi temannya nggak ngelihat? Dia nggak lihat. Begitu saya kasih tahu teriak-teriak. Jadi nggak kelihatan oleh mata, tapi kerekam CCTV? Iya. Jadi ketika saya lihat CCTV ada gitu, saya samperin, saya pakai air suci gitu, saya ciprat-ciprat itu di sisi hilang dia. Oh hilang. Nah, kita selalu doakan, saya keliling sama istri saya, sok-sokan juga mengusir, tapi dablek ini roh itu memang agak banyak lah. Agak banyak. Dulu. Sekarang udah. Nggak, tapi Om Roy sendiri kan itu, Om Roy sendiri nggak pernah lihat apa ngerasa apa? Saya gitu? nggak. Karena Om Roy yang bawa. Sekali ya saya lihat gini, saya pulang sama Roman gitu, saya lihat ART saya, tolong buka, tolong buka. Dia acuh aja, dia jalan dia pakai hitam. Dia pakai hitam. Jalannya terisik ya Om? Ya, jalan biasa aja. Dia nggak nengok. Saya pakai, tolong buka. Napak nggak? Saya nggak perhatian. Cuma, tolong buka. Jarak segini lah. Oh iya. Buka. Ternyata. Kurang ajar. Kok dia nggak buka? Akhirnya saya melalui pintu yang lain saya buka. Saya mau marahin kemana sih orang? Taunya di atas dia pakai bajunya hitam, putih. Putih beda. Dia bilang enggak, saya memang di atas kayak gitu. Kayak gitu. Itu dulu. Dulu ya, sekarang sudah nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak, tapi Om tadi ada penasaran tadi pakai metronom tuh metronom apa sih Om? Jadi di HP kan ada ghost apa ya? Ada kalau di apa? Oh, ghost detector. Nah, itu kayak di gitu. handphone tapi? Di handphone, jadi kalau kita bunyi kalau tit hijau itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau merah tut itu ada intensitas, ada energi di situ. Iya. Gitu. Dan marah itu gitu. Kalau ada dia kadang-kadang marah itu. Kita gitu. usir gitu marah dia. Nah, waktu saya usir sama istri saya sama Gibran, malamnya Gibran tidur, dia dalam mimpi, setengah mimpi gitu, dia ditampar aja. Jadi dia benar dia tampar, jangan pernah usir-usir saya ya. Takut lari dia. Cakep nggak? Katanya cakep. Om nemu di mana sih? Ya. Nah ini katanya tapi juga. fitnahnya Gibran sama Gading itu fitnah. Katanya selalu nempel di saya. Enggak. Enggak, tapi Om mungkin ada apa susuk-susuk apa gitu nggak sih? Jujur deh. Nggak ada ya. Tapi beberapa yang paranormal gitu bilang selalu ada
2 perempuan selalu ngikutin saya. Ada yang bilang gitu. Saya sih nggak berasa. Nggak berasa ya. Katanya ada 2 perempuan yang ngikutin. Selalu saya. perempuan. Perempuan kan. Kalah Bang Hotman Paris. Tapi katanya kalau pernah waktu itu ada kejadian lagi ada acara, terus tamunya kerasukan gitu, nempel tembok itu benar. Oh, bukan tamu, gereja di gereja. Di kompleks perumahannya Om Roy. Saya bangun bukan gereja kapel lah, kecil gitu. Saya bangun situ, tiba ada orang bule, orang Jugo kalau nggak salah, pakai anak. Anaknya ini katanya sudah digadekan namanya Roro Kidul, katanya. Oh, wow. Jadi ketika dia minta itu diusir oleh romo saya itu, terus dia loncat-loncat kayak macan terus naik ke tembok gitu. Oh. Tapi di gereja, kemudian di chapel, ya, chapelnya. Chapelnya, kemudian disembuhkan lah. Oh. Tapi nggak tahu, ending ceritanya nggak tahu karena waktu itu saya pas nggak ada, tapi Gading sama Gibran ada. Om nggak pernah ngerasa merinding-merinding apa gitu Om? Enggak itu. Enggak ya? Saya merinding kalau ditagih utang. Itu emang lebih serem ya, kayaknya lebih serem banget itu. Kita pengen tahu dong ya, emang rumahnya Om Roy itu kayak apa? Oh, rumahnya itu gede banget tanahnya, astaga. Bukan. Aku pernah mainnya ke rumahnya Om, kesasar loh waktu itu aku. Iya. Ada videonya nih ya, liputan dari Insert, kita lihat yang berikut. Om, kalau di sini kan sebenarnya 5.000, berapa sih ini 7.000 ya? Enggak lah, 5.000 kurang dan 2.000 udah saya kasihkan, saya hibahkan pada gereja. Oh. 2 gereja dari situ saya. Ada 2 gereja. hibahkan. Nah ini kan, dan ini kan anak-anak udah pada gede-gede ya Om. Ya. Jadi tinggal di situ cuman. Saya dan anak berdua. Pantesan ada yang manggil-manggil. Oh, terus, nah ini kan kita penasaran ya, apa ceritanya? Pasti ada ceritanya sampai Om bisa beli rumah tanah segede itu tuh dari hasil syuting bertahun-tahun itu beli tanah di situ Om. Ya, artinya ketika itu saya sempat jual rumah di Pulau Mas itu, kita nggak kontrak itu, saya bilang, Tuhan kalau saya punya tanah lagi saya akan berikan untuk untuk kegiatan gereja gitu. Tuhan dengar, kemudian saya dikasihkan. Ini soalnya tanah ini ada rawa, jadi murah dulu. Rawa saya nguruk 2.000 truk 2.000 mini. truk? Ya, supaya jangan kayak gitu, murah, harganya murah. Oh, karena rawa, jadi Karena rawa terus diuruk gitu. Jadi air itu selalu punya energi. Jadi kalau tempat-tempat air itu biasanya memang ada energinya. Jadi ada penghuni lamanya kayaknya di situ ya. Iya. Saya udah lama di sini kok diusir gitu. Oh iya. Jadi ada RT saya itu, istri saya lihat itu baru ngobrol di tangga itu, ngobrol. Terus dia bilang, loh kamu ngobrol sama? Iya sama itu, yang di sini. Ada nenek-nenek apa? Mbok jangan diusir, saya udah lama di sini. Ngobrol bener gitu kayak? Ngobrol, ya. Kita sih nggak lihat, cuma dia ngobrolnya. Kita dengar suaranya dia nggak, cuma ngobrol. Jadi cuma satu arah dong yang kita dengar ya? Oh ya ampun. Ini salah satu penghuninya adalah ular-ular kayaknya ya. Bener ya, kan tahun 2020 berapa tuh? Ada beritanya tuh mengusir ular. Ya itu cuma satu, tapi ketika banjir yang pertama dulu datang nggak terlalu banyak, cuma ada 9. Ular apa Om? Ular kobra. Oh kobra. Kalau musim hujan biasanya memang suka banyak. Nggak tahu dari lubang-lubang itu keluar. Tapi kalau kemarin kalau kobra kan agak kecil-kecil, tapi kemarin cukup besar segini gitu. Tiba-tiba ada di dapur gitu. RT saya teriak-teriak, saya bilang ini jam 4 jangan, tunggu dulu. Kenapa? Biar terang dulu. Karena dia lari ke gudang kan. Saya bilang, coba saya tangkap. Wah, sok. Saya panggil ART yang lagi, ayo kita tangkap berdua. Saya lihat, begitu saya sok, wah begitu, wah. Saya bilang, ini mesti panggil ahlinya. Iya kan, karena besar. Oh. Tapi saya ingin bilang bahwa damkar Indonesia. Oh, ini pakai damkar ya, damkar. Nah, saya telepon damkar, siap Om. Belum ada setengah jam nyampe. Langsung. Operasi itu anehnya itu kan gudang itu tutup rapat sama sekali nggak ada lubang. Dicari nggak ada. Ih, terus? Udah hampir putus tapi di gudang satunya dia di situ. Pindah gudang. Pindah tapi keluar masuk dari mana nggak tahu. Padahal waktu itu udah ditutup ya? Nggak ada kayak gini nggak ada untuk masuk. Celahnya nggak ada. Nggak ada. Ini ada artikelnya ya betul ya, damkar. Ya, terus ditangkap sama damkar, terus dibawa. Yang kepalanya 2 yang mana?
dulu itu anak-anak yang lihat saya sih nggak lihat. Iya. Tapi itu dulu. Tapi pernah juga satu saat saya ke atas rumah saya lantai 2 itu tiba-tiba ada ular nggak terlalu besar, tapi kayak plastik gitu. Jadi apa? Transparan. Dia saya kejar masuk terus hilang. Sampai sekarang saya nggak tahu apakah itu ular benar atau ular-ularan. Karena transparan, jadi tembus pandang, ular tembus pandang. Pernah. Om, dikejar? Dulu saya kejar, saya mau pukul kan. Tapi dia lari, tek. Berani ya. Tiba-tiba, cakep ulernya. Oke, sekarang saatnya kita tempatkan Om Roy di kursi fitnah atau fakta. Om berani ya, Om berani. Sini silakan Om. Oh, saya di mana? Sini duduk sini. Belum pernah kan Om Roy duduk sini ya, nyobain kursi. Jawabannya fitnah. Makanya kita mau tanya ini fitnah atau fakta? Om Roy, kalau duduk di sini harus benar-benar jujur untuk menjawab pertanyaanku. Apa adanya? Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Om Roy dulu waktu muda, waktu tinggal di Salatiga, itu terkenal sebagai preman karena orang baru masuk di daerah pasti akan melewati Om Roy. Fitnah atau fakta? Harus diceritakan dulu backgroundnya. Backgroundnya apa? Backgroundnya ketika itu semangat anti Belanda ada. Jadi saya waktu sekolah, karena Salatiga itu kan banyak tangsi. Iya. Anak-anak tentara pasti nakal. Iya. Jadi setiap saya pulang, saya selalu dikeroyok anak-anak tentara itu. Karena Belanda mukanya. Belanda keok. Nah, berani nggak berani saya harus berkelahi tiap hari. Tiap hari saya berkelahi, bukan saya mau berkelahi. Karena mukanya Indo. Iya, karena Indo itu dipukulin ya saya ngelawan gitu. Lama-lama ya agak berani gitu. Jadi ya kemudian agak nakal gitu ya Kak. Jadi meningkat ya? Meningkat. Makanya ular aja dikejar ya kan? Berani. Fitnah atau fakta Om Roy? Di awal karir tuh masih darah muda, masih bergejolak ya. Mas Roy ini juga pernah ngajakin ribut bos PH karena honor belum dibayar. Fakta. Fakta. Iya. Dia apa? Oh, dulu kan mahal soalnya honornya paling top 5 ya. Ya karena saya merasa direndahkan aja gitu. Saya jadi agak marah lah. Ya pastilah ya, membela hak kan. Membela hak karena udah waktunya dibayar, dia belum bayar, malah dengan omongan agak kasar gitu. Omongannya dia nggak enak. Ya, saya pas saya mau pukul istrinya keluar, jadi saya depan jadi. Perempuan saya nggak mau pukul. Oh, depan perempuan, banget Om Roy. Oke, lanjut Om Roy, fitnah atau fakta? Om Roy itu juga percaya sama adat istiadat, kepercayaan adat istiadat. Makanya gading itu pernah dijual ke orang lain. Ya. Karena wetonnya sama, fitnah atau fakta? Iya. Fakta. Berapa jadi, Om dijualnya? Oh, $1. $1 gitu kan? $1 emas. Yang beli nenek saya. Justru gini, karena wetonnya sama. Kalau kepercayaan Jawa, kalau wetonnya sama itu nanti tuanya berantem. Jadi karena supaya menghindar berantem, dia harus dijual kepada siapa aja. Istilahnya gitu ya. Artinya bukan anak saya dia. Gading itu bukan anak saya. Yang beli nenek saya. Nenek saya dibeli $1 emas dari kakek saya, dari opa saya. Sayang uangnya hilang sekarang, $1 kuno banget. Nah, secara teori gading itu anak saya tapi sekaligus om saya. Kan anak iya kan? Karena anak oma. Oh iya. Dia kan anak oma saya. Iya. Kan udah dibeli. Kan anak saya secara om ya. biologis anak saya, tapi gading itu saya harus panggil om itu. Tapi benar, jadi nggak berantem terus? Nggak berantem, benar. Tapi tetap yang ngasuh Om Roy kan? Oh iya. Jadi cuma secara hitung-hitungan ininya. Nipu alam gaib. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Om Roy? Om Roy itu kaget ketika mendengar kabar bahwa Gibran itu susah cari pacar sampai harus ikut aplikasi kencan dulu supaya dapat pacar. Fitnah atau fakta? Fakta. Ketawa. Dia bocorin Kiki Saputri lagi. Tapi Gibran pernah cerita nggak kalau dia? Enggak pernah. Enggak, dia nggak cerita. Tapi akhirnya saya tahu dari Kiki. Om Roy bilang apa? Ya lucu aja. Kamu bikin malu papamu. Bikin malu ya. Ini. Harusnya gimana Om nyarinya Om? Ya,
Pakai wangi-wangian, dibagi dong itu wangi-wangian. Harus berani sedikit. Oh, harus berani sedikit. Harus aktif, laki-laki harus aktif. Kejar, jangan mau dikejar. Oh. Iya dong. Jadi begitu ada nih. Begitu banyak perempuan yang patut kita perjuangkan. Oh iya. Harus kita perjuangkan. Oke. Perjuanginnya tuh sampai yang pernah Om Roy pernah lakukan ya, memperjuangkan. Oh, totalitas kalau saya yang paling nekat tuh ngapain? Anna Maria. Diapain? Paling nekat apa tuh? Diapain? Apa ya? Apa aja? Ya berkelahi di tempat misalnya. Sama saingan-saingannya? Saingannya misalnya kayak gitu. Apa aja saya lakukan. Wah, luar biasa ya. Lanjut cerita atau fakta Om Roy. Bahwa bukan cuma Gading yang sekarang pusing karena oleh pertanyaan Gempi, yaitu kapan dia boleh punya pacar. Tapi kakeknya pun juga pusing, ya kan? Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lumping. Jadi pertanyaanku ya, kenapa hadiahnya adalah ke Bangladesh 10 hari? Nggak tahu, sebenarnya itu gara-gara aku tuh milih kayak ada foto-foto liburan gitu. Terus itu cuman games aja sebenarnya, karena adik aku tuh emang sering banget bikin konten. Nah aku milih, cuman aku kayak ya udah, mungkin aku pikir ini hanya konten. Ternyata diwujudkan. Diseriusin sama dia. Harusnya kan bisa ditukar gitu lah maksudnya, yang bagusan dikit. Itu enggak. Dia konsisten ya, dapat liburan. Berapa? 10 hari? 10 hari. Berapa hari kamu tinggal di hotel termurah yang harganya 4.000 itu? 4.000 rupiah itu? 4.000 rupiah. Kayak apa? Coba kita lihat ya. Nah, adik kamu bilang nasinya enak sebelum dia sakit perut ya? Sebenarnya rasanya tuh aku yakin juga sih Kak, dari baunya pun juga enak. Cuman lihat proses pembuatannya itu ya. Kan dia bener-bener ambil nasinya pakai tangan, terus telurnya itu telur apa sih, boiled egg itu dipegang sama dia, diremet. Oh, telur rebus? Dihancurin. Kan kita biasanya misalkan di mash pakai ini ya di sendok mash. apalah gitu. Iya gitu lah, pakai tangan dia. Pakai tangan, diremet gitu sama dia, dijadiin satu, dibanyak-banyak gitu. Nikmat. Nikmat banget harusnya. Ya itu justru di situ bumbu tambahannya ya. Iya, nikmatnya tuh di situ, dibejek-bejek itu. Nah, ini hotel yang 4.000 itu kan emang yang di atas kapal itu ya? Betul, di atas kapal. Kamu nginep apa cuman sejujurnya iya, aku jujur dan aku tidak akan menutupi apapun. Jadi aku ke sana itu memang aku cuman mereview hotelnya. Karena satu, kalau untuk tinggal di sana menurut aku agak tidak memungkinkan kondisinya. Kurang nyaman itu udah pasti, dan gimana ya? Sebenarnya itu tuh hotel untuk orang-orang yang memang bekerja di lingkungan sana, tapi mungkin mereka harus kayak visit berhenti biar nggak balik rumahnya terlalu jauh, jadi mereka stay di sana. Bukan buat turis yang lain ya? Nggak apa-apa sih kalau mau tidur di sana sebenarnya, cuman aku kayaknya nggak ready buat tidur di sana. Iya, nggak apa-apa juga sih, kan cewek-cewek. Kamu berapa orang sih berangkat? Berdua. Berdua aja? Berdua aja. Berdua aja. Sering digoda-godain dong di sana? Iya, jujur. Cuman mereka tuh sebenarnya mungkin mereka tuh berpikir karena kita turis, jadi sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi mereka sebenarnya kepo aja, tanpa kayak minta foto. Cuman mereka nggak ada yang kurang aja, nggak ada sama sekali. Ya cuman ini ada, wah ada turis nih gitu. Iya, gitu di daerah aja. situ yang kayaknya bukan daerah wisata itu sebenarnya. Betul. Oke, nah ini kita lihat komentar netizen ya. Kita lihat komentar netizen bunyinya adalah kalian pulang sekarang katanya gitu. Kita khawatir. Yang berikutnya ada lagi bidadari turun dari Bangladesh. Yang berikutnya ada lagi Kak ke tempat mewah aja please katanya gitu ya. Tapi di sana itu ada mie Bangladesh, ada di situ? Ada mie Bangladesh. Rasanya sama kayak yang di sini. Jujur aku nggak cobain, cuman berdasarkan review sama review adik aku, dia bilang sebenarnya rempahnya itu kental banget. Beda sama yang mie Bangladesh ada di Indonesia. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya lebih ke udah di modifikasi ya, sesuai dengan selera sesuai kita. Dengan lidah orang Indonesia gitu. Tapi kamu kan memang nginepnya di hotel yang beda ya, di hotel bintang 5. Memang spesial milih itu. Apa yang unik dari hotel itu, kenapa kamu pilih di situ? Nggak ada sih sebenarnya, karena gini, kenapa aku pilih hotel itu karena dia tuh termasuk salah satu hotel bintang 5 yang cukup tua di Bangladesh, dan emang ada signature-nya kayak ini Bangladesh banget gitu sih. Bangunannya masih itu. Jadi buildingnya kayak ada foto-fotonya, coba kita lihat foto-fotonya. Ini kan bersejarah. Ini di dalamnya gitu. Itu yang warna-warni gitu ya, yang merah bata gitu enggak? Jadi ada apa sih Kak itu yang kayak ini nih yang di belakang ini tuh apa sih namanya, kayak arah gitu loh. Yang khas-khasnya Bangladesh itu masih bisa dibuat foto sih di hotel ini sebenarnya. Oh, itu yang ini. Kayak gitu.
Iya, jadi sebenarnya makanya kan karena sering orang bikin kontennya ya, yang di kapal lah 4.000 apa gitu, jadi pengen tahu kalau di Bangladesh itu memang ada kemewahan, ada yang kayak di sebenarnya gini negara-negara sih, lainnya, karena hotel-hotel kebetulan aku tuh kan ke Dhaka, jadi sebenarnya itu ibu kotanya. Jadi sama lah kayak kita di Jakarta pasti Sama, ibaratnya ya? yang paling bagus ya. Jadi sebenarnya memang banyak beberapa hotel yang memang sudah bintang 5. Cuman kadang memang ini opini aku pribadi ya. Jadi kayak misalkan hotel ada hotel 4, bintang 4 gitu ya. Kalau misalkan hotel bintang 4 di Bangladesh gitu, kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi gitu. Kalau bintang 5, oke bintang 5, cuman agak beda sih. sama yang di Jakarta ya. Kalau Ya, Jakarta di kan kamarnya gede-gede. negara-negara lain juga ini kayak lebih gimana ya? Kak, mungkin bisa Lama dibilang hotelnya? iya lebih lama aja Lebih lama, gitu. oh. Jadi nggak kalau misalkan di sini kan sekarang kita Udah hotel modern. bintang 5 tuh udah futuristik banget gitu. Oh, di sana jadi masih lebih Masih, lama ya. ya. Mall ada mall. Ada mall. Mallnya tuh gimana ya? Aku jujur waktu ke sana tuh lebih kayak ke mungkin itu ada di zaman nenek kakekku gitu. Jadi kayak Oh. kayak mesin waktu gitu loh. Jadi kalau kalian yang pengen jalan-jalan kayak ngerasa pengen Di tahun berapa, cobain 70-an. iya gitu, Nah. experience-nya ke Bangladesh sih seru. Jadi bener-bener Vintage aku, ya? Iya, aku ada di kayak apa sih namanya kayak semacam tuk-tuk gitu kayak bajai atau kalau nggak gitu kayak jadi ada kayak keranjang gitu semacam becak. Itu orang kan ngeliatin semua. Berasa kayak jadi putri gitu experience-nya. Jadi kalau kalian mau main putri-putrian ke Bangladesh. Dada-dada ya? Iya, gitu gini. Oke, ya berikutnya kan dia, Sarah ini kan juga seorang konten kreator ya. Ini kemarin ada yang bikin pertanyaan di thread. Kalian pernah nggak ngeblok influencer? Terus ada yang jawab, pernah dia. Dan yang diblok itu adalah akunnya kamu. Oke. Nih ya, ada nggak sih yang pernah ngeblok influencer saking enak lihat konten dia? Nggak kuat banget tuh lo pas ngeblok kayak gue siapa juga ya. Pokoknya penting banget konten-konten. Tapi aku sampai kepo lihat, perasaan konten kamu cakep-cakep aja gitu ya. Gak tahu juga sih Kak, cuman kan kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita ya. Jadi kalau misalkan mau ngeblok mah juga sah-sah aja. Iya sih, Yang penting aku happy sama inner circle-ku baik-baik aja. Jadi Iya, happy-happy aja gitu yang kamu mungkin bagikan. nggak match sama dia Iya vibes-nya sih. kan. Mungkin dia kayak, ya ampun pengen gitu. Nggak Jadi tahu kayak, ya, jadi nggak apa-apalah. nggak apa-apa. Nanti habis ini kita mau bahas nih, ada POV ya, pendapat kamu nih. Kita lihat dulu ini ada cerita dari orang dari thread juga. Ini apa pendapat kamu tentang hal yang berikut? Kita baca dulu ini nanti ya. Dia cerita, jadi tiga tahun cerai. Ini ada seorang ibu punya anak dan bercerai. Dia cerita, 3 tahun cerai, kasih nafkah cuma 3 juta. Ini mantannya cuma ngasih nafkah 3 juta. Baru kali ini minta tolong karena emang habis resign. Jadi si ibu ini habis resign. Udah mah gagal nikah, punya mantan suami modelan kayak gini, ini serius gender 11 egois ini katanya. Karena pas dia minta uang buat uang sekolah anaknya, si mantan suami ini bilang gini, ya gua aja uang sekolah gua 25 juta buat S2. Apa pendapat kamu? Kamu punya komentar apa tentang ini? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby No Secret. Bintang tamu kita ya, kita mau lagi diskusi nih sekarang Om Roy ini ya. Banyak ibu-ibu curhat juga di sosial media. Ini salah satunya adalah single mom gitu. Dia udah cerai udah lama. Terus dia pegang hak asuh anaknya. Terus mantan suaminya hanya ngasih 3 juta aja selama 3 tahun mereka bercerai. Dan pada saat dia minta uang untuk bayar sekolah anaknya, mantan suaminya jawab gini, mana tuh baca ini? Aduh kecil amat sih. Nah, gini. Iya, jawabannya gini, jawaban si mantannya ya. Iya, lihat ntar, aku aja sekolah biaya 25 juta. Ya aku baru ini loh minta tolong kamu, aku biasanya juga handle sendiri. Selama ini aku berusaha nggak repotin kamu. Iya, lihat nanti aja. Hitung kayak salah ya, kalau udah mantan tuh tetap harus ngerepotin. Kalau nggak digampangin gitu. Gimana? Menurut aku gimana ya, karena anak itu kan sebenarnya responsibility dua-duanya bikinnya bareng-bareng. Jadi menurut aku sangat amat tidak bertanggung jawab. Karena seharusnya walaupun udah cerai kan masih ada parenting ya. Itu kan nggak bisa selesai sampai kapanpun gitu, never ending. Jadi seharusnya menjadi laki yang bertanggung jawab. Apalagi ceweknya juga mau bantu. At least lo 50-50 lah seenggaknya kalau udah. Enggak lah. Enak aja ya Om ya. Harusnya cowok semua kan yang bayarin sekolahnya. Itu parah banget tapi. Menurut saya juga ketika kita nikah, ketika kita punya anak, ada sebuah pertanggungjawaban seumur hidup malah. Betul. Tapi memang ketika umur dewasa mungkin sudah tidak secara finance, Iya. tapi secara moral, secara Dia anaknya masih emosional. kecil. Ya, makanya kalau udah dewasa katakan 25
4 tahun, katakan secara finance katakan sudah tidak, tapi secara moral kan tetap sebagai bapaknya. Nggak pernah berhenti ya? Tidak pernah berhenti. Tidak, kan DNA kita ada separuh di situ. Betul, makanya buat bapaknya itu 25 juta katanya dia sekolah S2. Percuma Anda S2 kalau anak-anak nggak bisa bayar sekolah. Iya nggak sih, benar nggak? Iya, betul. 25 juta mewah banget itu. Mewah. Sementara anaknya nggak bisa sekolah. Iya. Oke, sekarang kita Q&A ya, pertanyaan buat bintang tamu. Kita buat siapa dulu? Om Roy. Om Roy, ini pertanyaan dari netizen. Om Roy, Gading kok bisa kaya raya banget sih? Kerjanya kalau nggak keluar negeri ya touring sama geng motornya. Dan tahu-tahu bisa jadi presiden sepak bola katanya gitu. Itu tipsnya apa sih Om? Gading ini pertama malas kerja. Males dia. Dia kerjanya cuma main, tapi main dibayar ya, jadi keberuntungan dia. Dia punya di situ ya? tulang yang baik, artinya rezekinya di situ. Ketika dia main dibayar. Iya, jadi, itu kan touring banyak sponsornya tuh ya. Banyak sponsor banyak. Itu rezekinya dia lah. Dulu doanya apa Om? Doanya ya jadi orang. Atau ada apa gitu dari kecil emang kelihatan gitu. Om udah bisa melihat dia nih kayaknya rezekinya bagus nih gitu nggak? Enggak, ya kita doakan. Setiap anak-anak saya. Pasti doakan. Ya. Yang berikut buat Sarah. Kak Sarah, gimana sih cara kompromi dengan suami yang nggak pengen di-share di sosmed, sedangkan kamu itu kan konten kreator? Apakah hal tersebut menjadi perdebatan? Gimana ya, kalau aku tuh lebih ke ngikutin aja. Ada waktunya dia kalau misalkan nggak mau di-post, karena emang orangnya nggak suka kamera sebenarnya, jadi aku lebih ke respect aja sih. Ada yang once, jadi kalau misalkan aku bikin video tuh aku ngomong dulu, aku mau record ya, nggak dia bete. Jadi aku nggak bisa tiba-tiba gitu. Iya, saling menghormati aja. Iya gitu sih, jadi kayak lebih sama-sama respect aja. Oke. Om Roy habis ini mau ikut ke Bangladesh juga nggak? Minta maaf. Kayaknya boleh ke tempat lain dulu aja nggak ya? Kalau ada tempat lain dulu, ya kan. Kenapa alasannya tuh? Om boleh tahu? Om Roy tadi lihat di video isinya cowok semua, mau cari cewek-cewek. Ya, makanannya mungkin kurang cocok. Pemandangannya baik ya. Alasannya kan itu alasannya. Bercanda Om. Om Roy, makasih banyak sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih juga Sarah. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi. No Secret.